sebagai budaya yang lazim dilakukan oleh banyak orang dalam sebuah organisasi profesional. Momentum pergantian tahun adalah momentum untuk melakukan evaluasi diri. Hal ini tentu juga sangat relevan ketika yang kita lakukan itu tidak hanya mengevaluasi kerja, mengevaluasi bisnis, tetapi melakukan evaluasi, melakukan muhasabah terhadap diri kita sendiri. Al-Quran di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 sudah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri, setiap jiwa, setiap manusia, setiap orang yang beriman melihat, mengevaluasi apa yang telah berlalu dalam kehidupannya, lihat untuk dijadikan sebagai pedoman, sebagai pertimbangan untuk menatap masa depannya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Begitu pentingnya evaluasi diri. Allah mengapit perintah itu dengan perintah takwa di depannya dan juga perintah takwa di akhirnya. Wattaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah, dua kali perintah takwa di dalam ayat itu, dan di antara dua perintah itu ada perintah hendaklah kita melakukan evaluasi diri. Artinya apa? Evaluasi diri itu adalah pertama indikator dari ketakwaan kita, dan yang kedua evaluasi diri itulah yang juga akan mengantarkan kita kepada takwa itu. Lalu apa hal-hal yang mungkin bisa kita jadikan sebagai evaluasi dan renungan di akhir tahun ini? Yang pertama adalah dari banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, berapa persen kira-kira yang sudah kita pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena tentu pada prinsipnya nikmat demi nikmat yang Allah limpahkan kepada kita itu tujuannya adalah sebagai sarana kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian tahun umur kita, 20 tahun, 30 tahun, bahkan mungkin ada yang sudah 70 tahun, kita bisa hitung kira-kira dari 50 itu sudahkah mungkin 25 tahun untuk ibadah, atau 20 tahun, atau mungkin andaikan kita hanya mengandalkan dalam hidup ini ada ibadah formal, ibadah rutin, sholat, berapa persen cuma waktu yang kita pakai untuk sholat dalam sehari? Kemudian ketika kita diberikan nikmat kesehatan oleh Allah, berapa persen kesehatan itu kita pakai untuk mengabdi kepada Allah? Mata yang Allah nugrahkan bisa melihat, mana yang lebih banyak kita pakai untuk melihat ayat-ayat Al-Quran, melihat kebenaran, atau justru lebih banyak kita pakai untuk melihat sesuatu yang tidak punya nilai di mata Allah, atau bahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Telinga yang Allah berikan kepada kita, mana yang lebih banyak kita gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah,
mendengarkan kajian, mendengarkan cerita-cerita yang bermanfaat, atau justru telinga itu lebih nyaman mendengarkan cerita-cerita riba, mendengarkan musik-musik yang menjauhkan kita dari Allah dan bahkan tidak punya makna sama sekali. Lisan yang Allah berikan kepada kita, mana yang lebih banyak kita pakai untuk membaca ayat-ayat Allah, untuk mengucapkan kalimat-kalimat nasihat kepada orang lain, atau setidaknya mengucapkan kalimat-kalimat yang memberikan ketenangan dan kenyamanan kepada orang lain, dibanding kita pakai untuk mengucapkan sesuatu yang menyakiti hati orang lain, hati dan pikiran kita. Mana yang lebih banyak kita gunakan untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah, atau hati ini hanya sibuk dengan berbagai kebutuhan dunia yang tidak ada ujungnya? Ini poin pertama dari sekian nikmat yang Allah berikan, yang bahkan sedetik pun Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmatnya kepada kita. Maka berapa persen dari nikmat itu yang sudah kita gunakan untuk kembali sebagai sarana mengabdi kita kepadanya? Poin yang kedua, kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kalau kita coba bandingkan antara ibadah, pahala, dan dosa, manakah yang lebih unggul dalam kehidupan kita hari ini? Ketika tadi mungkin kita berani mengatakan, saya sudah banyak ibadah saya, sudah banyak nikmat Allah yang kita gunakan untuk ibadah. Persoalan pertama, mana yang lebih banyak dengan dosa kita? Satu hal yang harus kita juga lakukan evaluasi dan waspadai kaum muslimin, antara hasil dari ibadah dan dosa. Kalau dosa hasilnya pasti, artinya apa? Ketika kita berbuat satu dosa, itu sudah dicatat sebagai dosa. Tapi ibadah, andaikan memang kita ibadah, apakah ibadah itu sudah dicatat sebagai pahala oleh Allah? Belum tentu. Akan dilihat lagi sudah seperti apa kualitas kita. Maka kalau bermaksiat, tidak perlu ada rukun ikhlasnya di situ. Ikhlas tidak ikhlas kita bermaksiat itu dosa. Tapi kalau beribadah, kita sholat, kita puasa, kita zakat, atau bahkan kita haji, pertanyaan apakah sudah pasti berpahala? Belum tentu. Tentu akan dilihat lagi kualitas niat kita seperti apa. Maka perlu kita tanyakan juga kepada diri kita, apakah sholat kita selama ini sudah diterima oleh Allah? Secara formal, apakah rukun dan syaratnya sudah terpenuhi dengan baik atau belum? Atau jangankan hari ini sudah 50 tahun, 60 tahun usia kita, andaikan disuruh saja baca Al-Fatihah masih salah. Belum lagi kita bicara kualitas niatnya. Apakah sholat kita sudah betul-betul ikhlas? Apakah setiap harta yang kita keluarkan itu sudah betul-betul karena Allah? Atau justru di balik kedermawanan kita akan itu masih tersimpan di hati kita keinginan untuk dipuja dan dipuji oleh orang lain? Andaikan kita memang sudah haji, sudah umroh, sudah berkali-kali haji dan umroh, pertanyaannya, apakah umroh itu sudah diterima oleh Allah? Apakah haji itu sudah menjadi haji yang mabrur? Belum tentu. Masih perlu muhasabah terhadap diri kita. Apakah sudah betul-betul semua ibadah itu kita lakukan karena Allah? Atau sekali lagi masih ada tersirat di hati kita keinginan untuk
perhatian dan penilaian dari makhluk. Maka andaikan memang sudah banyak kita beribadah, sebenarnya kita masih belum aman, karena belum tentu ibadah kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bahkan mungkin awalnya ibadah itu sudah diterima, mungkin sholat kita sudah diterima, mungkin sedekah kita sudah diterima, atau bahkan mungkin haji dan umrah kita diterima. Tapi ternyata dengan sikap kita, dengan rianya kita, dengan keinginan kita mendapatkan perhatian orang lain, semua itu dihapus kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah umpamanya sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan dengan mengeluarkan perkataan yang menyakitkan. Mungkin kita sudah sedekah, tapi ternyata belakangan kita digoda oleh syaitan, lalu semua pahala sedekah itu menjadi hilang. Seperti apa yang juga digambarkan oleh Al-Quran, seperti hujan yang membersihkan batu licin dari abu. Habis 100% dari kebaikan yang kita lakukan. Jadi kalaupun kita sudah mengaku, saya sudah banyak beribadah kepada Allah, saya sudah sholat, saya sudah haji, saya sudah puasa, saya sudah baca Quran, pertanyaannya adalah, apakah sudah yakin kita bahwa semua itu sudah diterima oleh Allah? Atau justru semua itu hanya gerakan fisik yang tidak punya nilai? Lalu kalau kita boleh berandai-andai dalam konteks bermuhasabah, hari ini adalah hari terakhir kita hidup. Lalu kira-kira dengan bekal yang sudah kita miliki, di manakah tempat kita di alam akhirat itu? Yang pertama, apakah ketika kita dimasukkan oleh orang ke liang kubur, kita menjadi orang-orang yang kemudian diberikan nikmat oleh Allah, diperlihatkan surga sebagai tempat tinggal kita, dan atau kita ditidurkan seperti tidurnya pengantin, tidak tahu apa-apa, hanya nikmat, lalu kemudian tahu-tahu kita sudah sampai pada hari kiamat? Atau justru ketika kita dimasukkan ke dalam liang kubur, kita termasuk orang-orang yang harus menjalani siksaan kubur itu, yang sampai hari kiamat disiksa oleh Allah. Atau setidak-tidaknya sebagaimana yang digambarkan di dalam Al-Quran, diperlihatkan dan dipertontonkan siksaan neraka itu sampai hari kiamat kepada kita. Maka perlu kita juga mungkin berandai-andai. Andaikan hari ini saya masuk liang kubur, kira-kira bagaimana nasib kita? Dan mungkin bagi kita yang merasa aman dari siksaan kubur itu, mungkin kita perlu belajar kepada Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman adalah sahabat Rasul, menantu Rasul, orang yang infaknya tidak tertandingi oleh semua makhluk yang ada di muka bumi ini, dan bahkan juga menjadi salah seorang sahabat yang dijamin oleh Rasul masuk surga. Lalu ternyata dalam kehidupannya, setiap beliau melewati kuburan, beliau terus, bukankah engkau sahabat Nabi? Bukankah engkau menantu Nabi? Bukankah engkau yang sudah dijamin oleh Nabi untuk masuk ke dalam surga? Apa jawaban Khalifah Utsman? Wahai sahabatku, memang aku adalah menantu Nabi, aku adalah sahabat Nabi, dan aku yang dijamin oleh Rasul masuk surga. Tapi tidak ada jaminan bagiku bahwa aku akan terbebas dari azab kubur ini. Jadi kata Ustaz, memang surga sudah dijamin, tapi tidak termasuk dalam jaminan surga itu jaminan bebas dari azab kubur. Sehingga kemudian itu menjadi salah satu beban dalam hidup beliau.
Maka tentu sesungguhnya sangat tidak layak ketika kita bandingkan kita dengan Utsman. Di mana posisi kita dibandingkan Khalifah Utsman bin Affan? Khalifah Utsman saja dengan begitu kualitasnya masih merasa tidak aman dengan azab kubur. Lalu siapa kita yang mungkin sudah merasa aman dari azab kubur? Termasuk tentu juga kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ketika episode azab kubur itu sudah berlalu dan hari kiamat sudah terjadi, kira-kira andaikan memang hari ini adalah akhir kehidupan kita, apakah kita menjadi orang yang layak dimasukkan oleh Allah ke dalam surga? Atau memang mungkin kita layak dimasukkan ke dalam surga, tetapi harus menjalani siksa dan hukuman di neraka ini? Jawaban demi perjawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu tentu itulah yang hendaknya menjadi bahan renungan bagi kita. Bagaimana dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita? Apakah sudah digunakan untuk beribadah? Kalau sudah digunakan untuk beribadah, apakah nikmat itu, ibadah itu sudah diterima oleh Allah atau belum? Dan andaikan hari ini akhir kehidupan kita, apakah ibadah-ibadah itu sudah akan mampu menyelamatkan kita dari azab kubur atau mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala? Sebuah kondisi yang Allah gambarkan yang nanti akan terjadi di hari kiamat adalah sebagaimana dijelaskan di dalam surat As-Sajdah ayat 12. Walau tara idzil mujrimun, nanti kamu akan melihat orang-orang yang banyak berbuat dosa, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, mereka akan menundukkan kepalanya di hadapan Allah karena begitu banyaknya dosa yang dia lakukan. Nikmat demi nikmat Allah lebih banyak yang dia gunakan ketimbang beribadah, tetapi lebih digunakan untuk bermaksiat dan tidak berguna di hadapan Allah. Lalu apa permohonannya di hadapan Allah nantinya? Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, kami sudah lihat, kami sudah dengar bagaimana siksaan demi siksaan nanti di neraka itu. Lalu kemudian mereka bermohon, farji'na, kembalikanlah kami ke muka bumi ya Allah. Na'mal sholihan, kami akan beramal soleh ya Allah. Inna muqinun, dan kami akan menjadi orang-orang yang yakin ya Allah. Tetapi permohonan itu adalah permohonan yang sia-sia, yang sudah pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan menjawab bahwa sekarang saatnya dzuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Saatnya merasakan azab yang dulu kamu tidak percaya dengan azab itu. Maka oleh sebab itu, agar kita tidak termasuk orang-orang yang seperti ini, lakukanlah evaluasi terhadap diri kita. Khalifah Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, hitunglah dirimu, evaluasilah dirimu sebelum nanti Allah yang menghisab dan menghitung kita. Mumpung kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.